Pernah nggak sih kamu merasa nggak cukup baik setelah melihat sosial media? Kayak ada tekanan yang nggak bisa dijelaskan. Orang-orang di luar sana terlihat begitu sempurna, hidupnya serba indah, pencapaiannya luar biasa, sementara aku merasa tertinggal. Seakan-akan semua pencapaianku nggak ada artinya. Rasanya seperti tenggelam dalam lautan perbandingan tanpa ujung. Aku nggak sadar kalau kebiasaan ini pelan-pelan menghancurkan kepercayaan diriku. Awalnya aku pikir ini cuma perasaan sesaat, tapi semakin lama semakin berat. Sosial media yang awalnya menjadi tempat hiburan berubah menjadi sumber kecemasan. Aku membuka Instagram, melihat seseorang yang baru saja membeli mobil mewah. Lalu aku membuka TikTok, ada yang seusia denganku baru saja sukses dengan bisnisnya. Aku buka Twitter, seseorang curhat tentang pencapaian karirnya yang bikin aku makin merasa gagal. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Aku jadi sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal aku tahu kalau yang kutonton itu hanya sebagian kecil dari hidup mereka. Bagian yang sudah mereka pilih untuk ditampilkan. Tapi tetap saja aku merasa kalah. Lama-lama aku sadar kalau sosial media nggak lagi membuatku bahagia. Aku nggak menikmati waktuku saat scrolling. Aku hanya mencari-cari alasan untuk merasa lebih buruk. Aku mulai lelah dengan semuanya. Lelah merasa kurang, lelah merasa tertinggal, lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku tahu aku harus berubah. Aku tahu aku harus mengendalikan diriku sebelum semakin dalam terjebak dalam pusaran ini. Tapi bagaimana caranya? Aku mulai mengambil langkah kecil. Aku berhenti mengikuti akun-akun yang membuatku merasa nggak cukup baik. Bukan karena aku iri, tapi karena aku ingin menjaga kesehatan mentalku. Aku mulai lebih sadar dengan konten yang kuserap, lebih selektif dengan apa yang kulihat. Aku juga mengurangi waktu menggunakan sosial media. Awalnya sulit karena sudah jadi kebiasaan. Tapi aku tahu kalau aku nggak mencoba, aku nggak akan pernah keluar dari lingkaran ini. Aku juga mulai fokus pada hidupku sendiri. Aku menulis jurnal tentang pencapaianku, sekecil apapun itu. Aku mencoba mensyukuri hal-hal yang dulu sering aku abaikan. Aku sadar kalau kebahagiaan itu bukan tentang memiliki hidup yang sempurna, tapi tentang bagaimana kita bisa menghargai apa yang sudah kita miliki. Aku juga mulai membatasi diriku untuk nggak selalu mencari validasi dari orang lain. Aku nggak harus selalu membuktikan sesuatu di sosial media agar merasa berarti. Sekarang, aku masih belajar. Masih ada momen di mana aku merasa nggak cukup baik. Masih ada hari-hari di mana aku terjebak dalam perbandingan. Tapi aku tahu kalau aku nggak sendirian. Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Banyak yang juga sedang berjuang melawan perasaan ini. Dan aku ingin bilang, kalau kamu juga merasa seperti ini, kamu nggak sendirian. Kamu berharga dengan atau tanpa validasi dari sosial media. Kamu nggak harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan ingat, sosial media hanya menampilkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Jangan biarkan itu mendikte bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan datang dari berapa banyak pencapaian yang bisa kupamerkan di sosial media, tapi dari bagaimana aku menjalani hidup tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang bukan milikku. Aku ingin menjalani hidup dengan lebih sadar, bukan sekadar eksis di dunia maya, tapi benar-benar hadir dalam setiap momen. Aku mencoba bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku benar-benar menginginkan kehidupan yang sering kulihat di sosial media? Atau aku hanya terpengaruh oleh standar yang dibuat orang lain? Aku mulai menyadari bahwa kebutuhanku dan kebahagiaanku berbeda dari mereka. Aku ingin menikmati proses, bukan hanya terpaku pada hasil akhir yang terlihat indah di layar. Aku juga mulai lebih sering mengambil jeda dari sosial media. Awalnya aku merasa ketinggalan, takut kalau aku melewatkan sesuatu yang penting. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar mendesak. Dunia tetap berjalan meskipun aku tidak terus-menerus online. Aku bisa menikmati waktuku sendiri, tanpa gangguan notifikasi yang terus memanggilku kembali ke dalam pusaran perbandingan yang tak berujung.
Saat aku mulai mengalihkan fokus dari apa yang terjadi di layar ke apa yang terjadi di sekitarku, aku menemukan kembali hal-hal kecil yang dulu pernah membuatku bahagia. Aku kembali menikmati membaca buku tanpa terganggu oleh dorongan untuk membagikan halaman favoritku ke Instagram. Aku mulai menulis jurnal tanpa memikirkan apakah tulisanku cukup estetik untuk diunggah. Aku menikmati makanan tanpa harus buru-buru mengambil foto. Aku mulai menghargai momen, bukan sekadar mengabadikannya untuk dilihat orang lain. Aku belajar untuk lebih menerima diriku sendiri. Aku mungkin tidak seproduktif mereka yang sering memamerkan jadwal harian mereka yang penuh pencapaian, tapi itu tidak membuatku kurang berharga. Aku mungkin tidak selalu terlihat bahagia seperti orang-orang yang membagikan momen terbaik mereka, tapi itu bukan berarti aku gagal dalam hidup. Aku mungkin tidak selalu punya sesuatu untuk dibanggakan, tapi aku tahu bahwa aku sudah cukup. Aku juga mulai menyadari bahwa sosial media seharusnya menjadi alat untuk terhubung, bukan untuk membandingkan. Aku ingin menggunakannya dengan lebih sehat, untuk menemukan inspirasi tanpa merasa terintimidasi, untuk berbagi cerita tanpa takut dihakimi, untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang benar-benar peduli, bukan sekadar berusaha membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenalku. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam lingkaran di mana aku mengukur nilai diriku berdasarkan seberapa banyak yang bisa aku tunjukkan ke dunia. Aku ingin merasa cukup, meskipun tanpa validasi dari sosial media. Aku ingin menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, lebih penuh syukur. Dan jika suatu hari aku kembali merasa terbebani, aku tahu aku bisa selalu menarik diri sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan mengingatkan diriku bahwa aku tidak perlu berlomba dengan siapapun. Aku punya jalanku sendiri, dan itu sudah cukup. Aku mulai menggali lebih dalam tentang bagaimana cara mengubah pola pikirku terhadap sosial media. Bukan dengan cara menghindarinya sepenuhnya, tetapi dengan menciptakan batasan yang lebih sehat. Aku sadar bahwa teknologi dan platform ini tidak sepenuhnya buruk. Yang bermasalah adalah bagaimana aku menggunakannya dan bagaimana aku membiarkan konten-konten di dalamnya mempengaruhi emosiku. Aku mulai menetapkan aturan baru untuk diriku sendiri. Aku membatasi waktu penggunaan sosial media setiap harinya, mengganti kebiasaan scroll tanpa tujuan dengan aktivitas yang lebih bermakna. Aku memilih untuk lebih banyak membaca, menulis, atau sekadar menikmati udara segar tanpa perlu menggenggam ponsel setiap saat. Aku juga mengubah cara pandangku terhadap unggahan orang lain. Daripada merasa tertinggal atau membandingkan diri, aku mencoba untuk mengapresiasi tanpa membiarkan diriku tertekan. Aku juga menyadari bahwa interaksi nyata jauh lebih berarti dibandingkan sekadar koneksi digital. Aku mulai lebih sering bertemu langsung dengan teman-teman, menikmati percakapan yang mendalam tanpa terganggu oleh notifikasi yang terus-menerus. Aku belajar bahwa dunia nyata jauh lebih luas dan lebih indah dibandingkan dunia yang ditampilkan di layar kecil. Selain itu, aku mulai lebih memfokuskan perhatianku pada pertumbuhan pribadi. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari bagaimana aku membangun diriku sendiri, bukan dari bagaimana aku terlihat di mata orang lain. Aku menetapkan tujuan-tujuan kecil yang benar-benar bermakna bagi hidupku, bukan hanya sesuatu yang bisa dipamerkan di sosial media. Aku mulai mengejar hal-hal yang membuatku berkembang, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Aku juga semakin memahami bahwa self-worth tidak ditentukan oleh jumlah like, komentar, atau followers. Validasi terbaik adalah yang datang dari dalam diri sendiri. Aku belajar untuk lebih menghargai perjalanan hidupku tanpa perlu merasa harus selalu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Aku mulai menerima bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing dan tidak ada gunanya membandingkan langkahku dengan orang lain. Pada akhirnya, aku menemukan keseimbangan. Sosial media tetap ada, tapi bukan lagi menjadi pusat kehidupanku. Aku menggunakannya dengan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih sehat. Aku bisa menikmati
apa yang ada di dalamnya tanpa kehilangan kendali atas perasaanku sendiri. Jika kamu juga merasa terbebani dengan sosial media, ingatlah bahwa kamu memiliki kuasa penuh atas bagaimana kamu menggunakannya. Jangan biarkan sosial media menentukan nilaimu, mengendalikan emosimu, atau mencuri kebahagiaanmu. Tetapkan batasan yang sehat, pilih konten yang membawa energi positif, dan fokuslah pada perjalananmu sendiri. Kamu cukup, kamu berharga, dan kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu mencapai sesuatu. Hidup adalah tentang bagaimana kamu menikmatinya, bagaimana kamu tumbuh, dan bagaimana kamu menemukan kebahagiaan dengan cara yang benar-benar kamu inginkan. Jangan biarkan sosial media mengaburkan makna itu. Kamu lebih dari sekadar apa yang ditampilkan di layar. Kamu adalah kamu dengan segala keunikan dan keistimewaan yang sudah cukup tanpa perlu perbandingan.